Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, episode Bincang Cerdas kali ini kami hadir di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Dan siapakah narasumber kita pada episode kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari ini kami berada di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Dan hadir bersama saya narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Nur Susanti SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat di tengah pandemi ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu, sebelum kita mulai Bincang Cerdas kita, mungkin Ibu ingin menyapa pemirsa TV Kepri dulu Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk pemirsa TV Kepri sewilayah Provinsi Kepulauan Riau. Saya Nur Santi, SPD MSI, Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, menjabat jadi kepala sekolah sejak 3 Januari 2022. Baik, terima kasih Ibu. Sedikit perkenalan dari Ibu menjabat Kepala SMA Negeri 4 sejak 3 Januari 2022. Nah, sedikit cerita boleh Bu sebelum mungkin di SMA 4, Ibu di mana gitu. Oke. Saya mengawali karir saya yaitu pada tahun 1999 sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Wow, guru matematika. Ya, 16 tahun mengabdi sebagai guru di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Tahun 2015 saya pindah tugas ke SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Lanjut masih sebagai guru. Dan di tahun 2018 saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Demikian. Jadi dimulai dari tahun 2018 menjadi wakil kepala sekolah Bu ya, tapi di SMA 4-nya sudah dari tahun 2015. Baik, itu sedikit perkenalan dari Ibu Nur Susanti. Ya pemirsa, baru saja kita memasuki tahun ajaran baru ya Bu, 2022-2023. Dan di mana tahun ini dunia pendidikan sudah mulai kembali normal. Di mana setelah pasca pandemi yang masih ada walaupun sedikit, tapi dunia pembelajaran sudah kembali normal. Dari mulai masuknya sudah normal ya Bu ya. Ya. Memasuki tahun ajaran baru kemarin gimana ceritanya Bu PPDB online di SMA Negeri 4? Tentunya kita merujuk kepada Juknis Kementerian ya, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu dilaksanakan secara online dan kita sejalankan dengan petunjuk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Maka SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu RDT atau rancangan daya tampung siswanya 10 rombel atau kapasitas 360 siswa. Dan kita ikuti jalur PPDB-nya melalui jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur zonasi. Nah, itu kita ikuti semuanya. Dan di kala pengumuman PPDB online untuk RDT 360 tentu daftar siswanya terpenuhi untuk SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Tapi di kala daftar ulang itu ada beberapa siswa yang tidak mendaftar ulang. Berarti tidak mencukupi 10 rombel itu ya Bu ya? Rombel 10 rombel tetap kita cukupi, namun kapasitas siswa per kelasnya tidak mencapai 36. Tidak mencapai 36, baik Bu. Kalau untuk dari tadi bagian dari afirmasi, kemudian ada perpindahan orang tua itu ditentukan dari SMA 4 Negeri sendiri atau mengikuti acuan Dinas Pendidikan? Juknis, ya, sesuai Juknis. Itu kapasitasnya sudah, presentasinya sudah ditentukan. Oke, baik Bu. Sejauh ini apa kendala selama PPDB online Bu? Untuk SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tidak ada kendala yang terlalu berarti. Dapat berjalan dengan lancar. Lancar. Tapi kalau untuk pendaftaran sendiri memang hanya melalui PPDB online, tidak ada manual atau bagaimana Bu? Setelah diproses daftar ulang, kita tetap merujuk pada acuan yang di PPDB online-nya saja.
ya. Berarti daftar ulangnya melalui online juga? Iya, online, tapi juga. pemberkasan kita minta yang bersangkutan, siswa dan orang tuanya hadir ke sekolah, karena di situ kita sekaligus ada penandatanganan surat pernyataan dari orang tua maupun siswa untuk bersedia mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah, dan pernyataan orang tua untuk siap mendukung siswanya mengikuti program yang dilaksanakan oleh sekolah. Oke, baik Bu. Nah, gimana sekarang proses belajar mengajar di SMA 4? Sebelum kita membahas proses belajar mengajar di SMA 4, nah mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan identitas SMA Negeri 4, mungkin baik dari visi maupun misi dari SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu beralamat di Jalan Pemuda nomor 30. Itu sekitar, kalau ada supermarket Zoom ya, berhampiran dengan supermarket Zoom. Terakreditasi A sejak tahun 2020. Alhamdulillah sudah terakreditasi A. Visi dari SMA Negeri 4 yaitu mewujudkan peserta didik berakhlak mulia, cerdas, berwawasan lingkungan, berkarakter, dan mampu bersaing secara nasional. Jadi kita utamakan di sini akhlak mulia peserta didik dulu. Baru kita lanjutkan dengan kecerdasan. Jadi kita harapkan peserta didik kita SMA Negeri 4 tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi kita berupaya juga supaya cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Seperti itu. Cerdas secara sosial, emosional, dan spiritual. Dan okay. Ibu berbicara kilas balik, Siska ini alumni SMA Negeri 4. Iya. Angkatan tahun 2008. Jadi sedikit flashback sama kenangan pas masuk SMA Negeri 4 tentu tadi. SMA 4 bangga ya punya alumni yang sukses ya dalam beberapa bidang ya Bu Siska ya. Terima kasih. Ya, baik Ibu, kita jeda sesaat boleh Ibu? Boleh, silakan. Ya, baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia di Bincang Cerdas, dan narasumber kami yang luar biasa sekali Ibu Nur Santi SPDMSI selaku Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Ibu, kita sambung lagi boleh? Oke, baik. Seru ya Bu? Iya. Ya baik Bu, memasuki tahun ajaran baru 2022-2023 ini kita sudah mulai belajar secara normal. Setelah pasca pandemi 2 tahun kemarin kita belajar secara online ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana proses belajar mengajar setelah kembali masuk seperti normal di SMA Negeri 4 Bu? Iya. Di akhir ataupun di semester genap tahun pelajaran 2021-2022 kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun itu masih pembelajaran tatap muka terbatas di 2 bulannya. Dan beranjak ada hampir 2 bulan juga itu sudah tatap muka 100%, tetapi tetap dengan pembatasan prokes kesehatan. Dan kita juga merujuk kepada SK bersama 4 menteri. Di situ memang diarahkan bagaimana prokes di sekolah dan keberadaan kantin dan lain-lain halnya. Dalam masa persiapan untuk tahun pelajaran baru 2022-2023, pihak sekolah itu telah mengisi survei, ada survei kesehatan lingkungan, termasuk survei kantin dan survei kesiapan pembelajaran dari sarana dan prasarananya. Nah, karena kita sudah boleh melaksanakan 100%, baik jam pembelajaran juga sudah dikembalikan menjadi 1 jam 45 menit, dan kantin sekolah juga alhamdulillah sudah dibenarkan sehingga anak-anak tidak terlalu repot ya untuk mencari makanan, tetap dengan memperhatikan kesehatan, prokes kesehatan. Nah, untuk kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, kita masih menggunakan kurikulum 2013 K13, tetapi sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ya, sesuai dengan Kemendikbud nomor 034/H KR 2022. Tapi status SMA 4 di sini kurikulum IKM-nya dalam posisi merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya, merdeka belajar di sini kita melaksanakan kurikulum 13
Namun untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu tetap kita integrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita arahkan supaya guru-guru tetap melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan supaya siswa-siswi itu bisa berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan kritis, ya itu tetap kita upayakan. Tapi untuk IKM-nya, P5-nya ini kita dominan pada kegiatan kokurikuler dan ekstra kokurikuler. Demikian, Mbak Siska. Baik, Bu. Baik, luar biasa sekali Bu persiapannya. Berarti tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah memasuki jam sekolah yang normal ya. Ya, salah satu syarat sekolah itu untuk masuk sekolah di tengah pandemi ini kan harus vaksinasi, Bu. Nah, gimana kondisi vaksinasi siswa-siswi SMA Negeri 4, Bu? Kita sudah data untuk siswa yang sekarang posisi di kelas 11 dan 12, berarti kan kita sudah pendataan pada sebelumnya. Itu siswa kita sudah vaksin 1, vaksin 2 ya, dominan. Nah, untuk siswa yang kelas 10 ini tentu kan di SMP mereka sudah vaksin juga. Iya. Ya, itu ya. Dan juga syaratnya itu kan harus minimal 80% ya sudah vaksin. Itu alhamdulillah sudah, dan tenaga pendidik dan guru dan tenaga pendidik SMA 4 juga sudah mencapai vaksin 100%. Alhamdulillah Ya, mencapai alhamdulillah. 100% juga Ya. sampai ke vaksin booster ya, Bu ya. Ya. Oke, baik. Ya, Ibu tadi nah sejauh ini gimana persiapan yang dilakukan dalam menyambut tahun pelajaran baru 2022 hingga 2023 dari segi aspek SDM, kemudian ada aspek Sapras, kemudian ada aspek kemitraan, Bu. Dari tadi keterkaitan antara RDT ataupun jumlah siswa yang akan kita terima dengan rancangan rombel yang akan kita siapkan, tentu kita kaitkan juga dengan kesediaan guru mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Jadi dari 66 guru mata pelajaran, tentunya ini hal jumlah jam atau analisa beban kerja guru juga harus terpenuhi. Jadi kita posisikan hal itu. Dan SMA 4 juga masih memungkinkan jika ada guru dari sekolah lain yang butuh untuk menambahkan jam di sekolah kita untuk syarat kecukupan sebagai guru bersertifikat pendidik, itu masih bisa ya. Di samping itu juga jumlah siswa dan rombel kita juga sesuaikan dengan kesiapan Sapras, apakah meja dan kursi guru memenuhi. Oke. Dan kelas itu kita sesuaikan juga ruang kelas yang tersedia apakah memenuhi. Dan untuk kemitraan SMA 4, biasanya SMA 4 itu bermitra dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, khususnya dengan Puskesmas Sungai Jang. Itu selalu ada hubungan kerjasama berupa pemantauan kesehatan lingkungan sekolah, lokasi bebas jentik, dan kantin sehat. Dan pemeriksaan kesehatan secara dini, baik kesehatan penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular seperti kesehatan emosional, itu selalu ada ya, deteksi baik pun penyuluhan ke siswa, dan pantauan kesiapan UKS yang ada di SMA Negeri 4. SMA Negeri 4 juga bermitra dengan kepolisian ya, Babinka Tismas, dan Dinas Lingkungan Hidup maupun pemberdayaan perempuan itu ya. Ada juga mitra-mitra lain yang datangnya tidak temporary ya misalnya, dan mitra pada umrah universitas dan Poltekkes, umrah, dan STAIN juga. Itu setiap tahun mereka bekerja sama dengan SMA 4 dalam kegiatan pengenalan lingkungan pembelajaran untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswanya praktek mengajar di SMA Negeri 4 dan di awal tahun pelajaran tanggal 11 Juli lalu mahasiswa sebanyak 10 orang telah diantar ke sini. Oke, selama berapa lama tuh biasanya? 1 semester. 1 semester. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali persiapan dari SMA Negeri 4. Ibu, kita kembali jeda boleh, Bu? Oke. Baik pemirsa TV Kepri, kita kembali jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan narasumber kami yang luar biasa, Ibu Nur Santi SPD MSI, Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Baik Bu, kita sambung ya. Tadi sudah di segmen sebelumnya sudah Ibu jelaskan terkait persiapan dari SMA Negeri 4 terkait aspek SDM, Sapras, dan kemitraan. Nah selanjutnya, berapa sih Bu jumlah keseluruhan siswa SMA Negeri 4 di tahun ajaran ini? Kita sekarang sedang masa pemutakhiran data Dapodik. Untuk siswa keseluruhan SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu ada 1.108 ya. 1.108 siswa. Ya. Oke, baik Bu. Nah, kemudian apa program unggulan dari SMA Negeri 4? SMA Negeri 4 Tanjung Pinang itu sebenarnya juga memiliki program unggulan ya, sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Salah satunya yaitu SMA Negeri 4 melaksanakan program sistem penjaminan mutu internal sekolah. Ya, ini dalam pembinaan Kementerian Pendidikan melalui Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, SMA Negeri 4 Tanjung Pinang juga sebagai sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata. Memang kita baru meraih sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan sedang berupaya menuju adiwiyata nasional. Tentunya untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah yang berwawasan dan peduli terhadap lingkungan ini, melalui kegiatan PBLHS, perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah, ini tidak hanya dituntut siswanya saja atau gurunya saja. Kita harapkan juga partisipasi dan peran dari orang tua peserta didik dalam hal ini. Ya, benar sekali. Itu ya, jadi itu penting sekali. Jadi memang banyak instrumen yang harus kita penuhi untuk mewujud sekolah adiwiyata nasional. Jadi mudah-mudahan dengan bekerja sama antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar SMA Negeri 4 Tanjung Pinang mudah-mudahan dapat meraih ya. Jadi bukan juara tetapi meraih ya, meraih predikat sekolah adiwiyata nasional. Itu harapan kita. Nah, selanjutnya SMA Negeri 4 juga melaksanakan program sekolah kewirausahaan. Nah, seperti menjurus ke SMK gitu ya, Bu ya. ya. Jadi bukannya kita mau meng-SMK-kan SMA itu bukan ya, tetapi kita di sini ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan di diri siswa sendiri. Ya. Bagaimana siswa itu bisa menghadapi tantangan yang ada di lingkungannya, berani menghadapi tantangan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada di lingkungannya, serta berpikiran kritis dan kreatif. Jadi kreatif ini kere dan aktif, tapi jangan yang orang kere aja yang bisa aktif ya. Jadi kreatif itu artinya ya punya ide-ide cemerlang untuk dapat bersaing ya, menghadapi tantangan dalam menghadapi kehidupan yang dihadapi oleh siswa tersebut ya itu. Nah, di samping sekolah adiwiyata, program SPMI, kewirausahaan, kita juga melaksanakan gerakan literasi sekolah ya. Gerakan literasi sekolah ini memang sangat kita utamakan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi peserta didik. Karena kita ketahui bahwa sekarang untuk melihat pengujian akhir itu kan sudah tidak ada lagi UN ya, tetapi diganti dengan asesmen nasional. Disinilah kita berupaya supaya siswa kita itu mampu menyelesaikan soal-soal yang sifatnya kontekstual atau soal-soal yang bersifat problem solving, menuntut pemikiran high order thinking ya. Jadi bukan seperti soal-soal yang istilahnya hanya menyebutkan gitu ya, di manakah, kapan. Nah, jadi sifat soal yang sudah bersifat kompleks analisa antara literasi, numerasi yang dikaitkan dengan pemecahan masalah kehidupan yang kontekstual. Nah, itu. Jadi ada beberapa program unggulan SMA 4 yaitu kewirausahaan, SPMI, adiwiyata dan literasi sekolah. Oke. Nah, kalau ekstrakurikulernya sendiri ada apa aja Bu di sini? Ekstrakurikuler kita lumayan banyak. Ada PASUS, ada PMR, ada UKS, ada
yang olahraga itu ada basket, ada volley, ada badminton, Tuh, banyak ya, Bu. futsal ya. Futsal ini lumayan lagi siapa? Yang seni itu seni tari, Seni tari. musik, ada marawis, ada rohis yang keagamaan ya, ada rohis, ada rokris untuk yang agama Kristen, ada padus, paduan suara, dan ada lagi PMR ya, PMR sudah. Oke, itu Luar biasa, Bu. Itu juga udah banyak banyak, sekali, iya. Bu. Sampai Ibunya lupa menyebutkannya. udah Luar 18 biasa ya sekali. lebih. Tapi sejak tahun ajaran ini kan sudah normal, sudah mulai berjalan lah ya semuanya, Bu. Ya, di awal tahun pelajaran melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan pembina ekskul kembali merekrut siswanya untuk pendataan peserta ekstrakurikulernya. Oke, berarti sudah berjalan normal. Nah, Udah. kalau dari ini, Bu, kegiatan pengembangan diri siswa di SMA Negeri 4 sendiri bagaimana? Ya, salah satu upaya pengembangan diri siswa yaitu melalui kegiatan di ekstrakurikuler tadi. Ya, jadi ekstrakurikuler ini kita setiap satu ekstrakurikuler kita pramuka tentunya itu ekskul wajib ya. Ada guru pembina ekskulnya ya, ada guru pembina ekskul, dan guru-guru pembina ekskul ini menyediakan jadwal latihan khusus untuk siswanya. Dikala latihan ini kita memanggilkan tenaga ahli ataupun narasumber yang memang berkompetens untuk mengisi kegiatan. Misalnya PKS tadi saya belum sebutkan ya, ada ya patroli keamanan sekolah. Itu biasa kita ngambil mitranya dari kepolisian sebagai narasumber ya. Itu kalau kepramukaan kita bisa ngambil dari Kuarda maupun Kuarcap. Yang UKS, PMR dan PIKR itu kita bisa ngambil dari Dinas Kesehatan. Nah, seperti itu ya. Biasa sekali ya, Bu ya. Untuk mutu pengembangan diri siswa-siswi ya itu, Bu Iya, ya. kita Oke, upayakan baik. seperti itu. Ya, terakhir Ibu Nur Santi, SPD MSI. Ibu selaku Kepala SMA Negeri 4, mungkin Ibu memiliki harapan untuk SMA Negeri 4, khususnya untuk tenaga pendidiknya, kemudian juga untuk 1.108 siswa-siswi SMA Negeri 4-nya, Bu. Bisa Ibu sampaikan, Bu, ke pemirsa TV Kepri? Tentunya kita berharap pendidik ataupun siswa SMA Negeri 4 nantinya itu dapat menuntut ilmu di SMA Negeri 4, bukan hanya menuntut ilmu semasa dia di SMA Negeri 4 saja, tetapi sekarang pembelajaran ataupun menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Ya, kita supayakan menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Pembelajaran yang ia dapat diamalkan dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, dan harapan kita lulusan SMA Negeri 4 itu berakhlak mulia tadi, cerdas, berwawasan lingkungan, berkarakter dan mampu bersaing ya dalam kehidupan nasional, kita harapkan itu. Nah, untuk tenaga pendidik tentu saya harapkan para guru dan pendidik ini dapat mengajar dengan hati ya, mengajar dengan hati. Kita memang yakin bahwa ilmu yang kita berikan kepada siswa ini dengan tujuan bermanfaat untuk siswanya. Dan kita juga harus yakin bahwa peran kita sebagai guru itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai PNS ataupun PTT provinsi, tetapi disitulah letak ibadah kita juga. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Nah, ingat pemirsa, pesan Bu Santi, menuntut ilmu sepanjang hayat, ya, Bu? Ya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dan semoga SMA 4 semakin maju di bawah kepemimpinan Ibu. Amin. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Bu Nur Santi, SPD MSI, Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Menuntut ilmu sepanjang hayat. Bersama saya Siska Ramalia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.